Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akidah Andika Pasya dengan NIM 211F10027. Saya dari Universitas PGRI Argopuro Jember dan dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Pada video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan sosial yang didapat oleh seorang anak dari korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasi. Masalah sosial seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Permasalahan sosial seakan menjadi benang kusut yang sangat sulit diperbaiki keteraturannya. Masalah-masalah ini berdampak pada masyarakat luas dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti yang kalian ketahui pada video saya sebelumnya, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau juga bisa menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Kehidupan masyarakat sejatinya selalu mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Dalam proses perubahan tersebut terkadang muncul kondisi yang tidak diharapkan atau tidak seharusnya terjadi. Kondisi yang tidak diharapkan tersebut lama-kelamaan membawa dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Kondisi yang tidak diinginkan tersebut dapat kita ambil contoh dari korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasi. Lalu, bagaimana sih permasalahan sosial yang dialami oleh korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasi? Baik, pada video kali ini saya akan membahas satu persatu tentang permasalahan sosial apa yang terjadi pada korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasi. Yang pertama adalah korban bencana alam. Masalah sosial cenderung menghambat terwujudnya kesejahteraan dan menghambat terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Peristiwa bencana alam juga dapat menimbulkan masalah sosial, yaitu kemiskinan, kesehatan, dan juga psikis korban. Korban bencana alam mereka mendapatkan permasalahan sosial kemiskinan. Kenapa demikian? Dilihat dari kata bencana alam, sudah pasti mereka akan berdampak pada kerusakan rumah pribadi dan juga hilangnya harta benda masyarakat. Hal ini juga berdampak pada keluarga yang mempunyai anak, di mana anak tersebut pasti butuh pendidikan, yang pasti juga dibutuhkan dalam hal finansial. Selain kemiskinan, korban bencana alam juga mengalami permasalahan sosial psikis. Kenapa? Karena yang jelas mereka setelah mereka mengalami bencana alam, pasti mereka akan trauma dengan apa yang sudah mereka alami. Selain psikis, mereka juga mengalami masalah sosial kesehatan, yaitu setelah terjadinya bencana alam mereka pasti kekurangan gizi, gatal-gatal, dan masih banyak penyakit lainnya. Yang kedua yaitu kerusuhan. Kerusuhan sering terjadi di Indonesia. Kita ambil contoh dari kenakalan remaja yaitu bentrok antar siswa. Bentrok terjadi karena adanya perbedaan pendapat dari masing-masing siswa di sekolah. Kerusuhan terjadi akibat adanya masalah sosial yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa anak-anak maupun saat remaja. Kasus-kasus kenakalan remaja saat ini semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus lebih berhati-hati dalam bertindak dan harus lebih pandai memilih circle pertemanan dan harus memikirkan masa depan untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga yaitu suku terasing. Suku terasing adalah suku yang berada di daerah yang masih terisolasi dari dunia luar. Suku terasing jauh dari perkembangan zaman. Mereka masih hidup jauh dari jangkauan manusia dan masih membudayakan budaya mereka sendiri. Sekarang zaman sudah semakin canggih dengan elektronik. Pemerintah ingin menyamaratakan hal-hal seperti ini agar tidak satupun dari negara kita tertinggal tentang berita-berita yang ada. Dalam hal ini, suku terasing menolak kebijakan pemerintah tersebut. Dan biasanya suku terasing memiliki keinginan melawan dan sikap apatis atau tidak peduli. Akibatnya, sulit menyesuaikan
antara norma dari suku terasing itu sendiri dengan norma yang berlaku di masyarakat saat ini. Lalu, bagaimana cara mengatasi permasalahan sosial pada seorang anak? Yang pertama adalah kita harus mencari akar permasalahannya. Sebelum kita memarahi anak ketika mereka membuat kesalahan, alangkah lebih baiknya kita mencari terlebih dahulu akar permasalahannya. Dan setelah kita mengetahui akar permasalahannya, kita harus membantunya untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Dan yang kedua adalah menanamkan sikap moral dari kecil. Untuk video kali ini sudah sampai situ ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Saya Akida Lantika Pasha meminta maaf jika ada salah kata yang sengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.